Halo teman-teman. Aku cuma mau nambahin aja. Mungkin teman-teman masih ada yang bingung antara website dengan landing page atau dengan istilah-istilah di dalamnya. Gitu. Jadi teman-teman nanti masuk ke sales funnels. Nah, tadi kan ada yang tanya ya, nanti hasil akhirnya seperti apa gitu landing page-nya, kayak gitu. Dan ad step itu untuk apa? Nah, seperti yang udah aku jelasin di materi sebelumnya. Jadi kalau website itu, kita masuk ke websitenya Growth Loop ya, aku contohin. Oke. Nah, karena di website itu kan kita tampilannya seperti ini ya, ada navigator, ada course, ada work with us, ada kontak gitu ya, atau misalkan about, atau misalkan apa ya, kalau yang lain bisa navigatornya disesuaikan. Nah, makanya dari sini ada yang namanya redirection gitu. Jadi ketika orang klik course atau klik work with us, ini akan otomatis redirect ke landing page tentang course gitu. Nah, landing page tentang course itu di mana adanya? Nah, di sini di uh, Growthloop homepage ini kita udah bikin step homepage, udah bikin thank you page, udah bikin course page, udah bikin work with us. Nah, ini caranya kalau mau ada beberapa page seperti ini teman-teman bisa add step gitu. Jadi ketika add step di sini, misalkan teman-teman mau bikin apa ya, di sini tipenya bisa pilih apakah mau bikin sales page atau order form atau upsell, downsell, atau opt-innya bisa bikin squeeze page, ada bikin opt-in thank you page. Nah, di sini bisa macam-macam. Teman-teman bisa aja dicobain satu-satu, terus dilihat template-nya seperti apa gitu. Jadi di sini bisa pilih tipenya apa. Contohnya misalkan webinar thank you page gitu ya. Ya, bisa dikasih nama apa aja. Nah, ini teman-teman kalau misalkan mau add page yang baru, tinggal seperti itu. Nanti tinggal pilih template-nya seperti yang udah Ardi jelaskan di demo platform. Seperti itu ya. Jadi add step itu fungsinya adalah ketika kita mau menambahkan step atau page gitu ya. Menambahkan langkah-langkah di dalam satu funnel ini. Jadi satu satu funnel list ini adalah satu kesatuan gitu. Jadi ketika teman-teman masuk ke homepage-nya Growth Loop dan misalkan klik course, itu nanti akan redirect ke page yang course. Ya, yang ini, yang course ini. Nih, kalau teman-teman bisa lihat sama kan ya. Nah, seperti itu. Jadi ini yang namanya landing page. Nah, satu kesatuan ini kita namainnya website. Kenapa website? Karena dia ada homepage, ada navigator di sini. Ya, ada service kita, ada kontak. Nah, ini namanya website karena orang-orang bisa explore apa itu growth loop gitu. Nah, ini namanya landing page karena ini cuman untuk menjelaskan tentang course-nya growth loop. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi ini website. Nah, untuk mockup sendiri, teman-teman cukup bikin dua landing page. Jadi dua landing page itu maksudnya adalah satu kesatuan gini. Nah, teman-teman kalau untuk landing page-nya sendiri bisa bikin dua section. Misalnya squeeze page-nya satu untuk opt-in-nya, untuk orang masukin submit nama dan email. Dan yang keduanya adalah thank you page. Gitu. Nah, jadi teman-teman harus bisa bedain antara step dan section. Jadi kalau step itu ketika kita mau nambahin page atau kita nambahin step di dalam sebuah funnel. Tapi kalau section itu ketika kita mau bikin satu bagian di dalam landing page. Nah, ini ya. Misalkan, nah ini yang namanya section. Seperti yang udah Ardin jelasin di demo platform. Jadi kalau misalkan teman-teman mau nambahin section lagi di sini, tinggal di drag aja ke sini. Gitu. Nah, ini namanya section. Tuh, section ya. Nah, jadi bedanya step dengan section tuh itu. Kalau misalkan teman-teman mau nambahin page atau step, nambahinnya di sini. Jadi bukan section namanya ya. Gitu. Itu perbedaannya. Nah, aku contohin ya. Mungkin teman-teman masih ada yang bingung nanti hasil akhirnya kayak gimana. Seperti yang udah aku contohin di lesson sebelumnya. Aku contohin hasil dari teman-teman yang batch satu ya. Di sini, nah, jadi nanti hasil akhirnya mockup project itu akan ada tiga link yang disubmit. Yang pertama adalah ini ya, link Canva yang nanti udah teman-teman edit dan isi semua konsep dari konsep course dari mockup projectnya, dari fake clientnya itu, gitu. Jadi nanti akan ada link ini.
Akan ada link Canva ini semuanya bisa diedit sesuai style dan color branding kliennya masing-masing. Itu yang pertama. Dan yang kedua ada landing page untuk lead magnet. Ya, lead magnet itu apa? Bisa free webinar, bisa free PDF. Nanti bentuknya seperti ini. Nah, contohnya ini lead magnetnya adalah free webinar. Nah, di free webinar di landing page ini ada apa sih? Aku udah tulis di guide mockup project, ada headline, ada segala macam. Nah, itu strukturnya ada di situ. Nah, jadi landing page-nya akan seperti ini. Jadi bukan dua section, tapi maksudnya dua landing page. Nah, section itu bisa beberapa ya, tergantung teman-teman mau bikin strukturnya seperti apa. Contohnya kayak gini, ada headline-nya, ada overview gitu kan, ada tentang webinarnya, terus ada opt-in-nya. Opt-in ini adalah form di mana orang-orang akan submit nama dan email address. Nah, kita contohin ya. Di sini kalau teman-teman masukin email, kalau teman-teman masukin email di sini dan secure my spot, dia akan lari ke thank you page. Ya, thank you page ini di mana yang tadi teman-teman bikin di sini. Gitu. Jadi teman-teman bikin satu landing page, tapi di dalam satu landing page itu ada opt-in ini, opt-in page, dan ada opt-in thank you page. Gitu ya. Jadi ada thank you page, ada squeeze page. Nah, thank you page ini yang ini. Gitu. Jadi thank you for saving your spot, segala macam. Atau misalkan thank you for download the freebie, segala macam gitu ya. Ada di situ. Nah, jadi ini satu kesatuan landing page. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi dalam satu landing page ini ada dua step, yaitu opt-in dan thank you page. Gitu. Nah, itu landing page yang pertama untuk lead magnet. Dan yang kedua, landing page untuk course page, gitu. Di mana teman-teman nanti akan menjelaskan detail dari course-nya sendiri. Nah, seperti ini. Seperti ini contohnya, ini untuk course-nya. Jadi ada judul dari course-nya itu sendiri gitu. Ada di sini ada button untuk enroll, terus ada penjelasan detail course-nya, concern-nya seperti apa gitu, pain point-nya seperti apa. Terus ada tentang kliennya. Nah, ini juga ada testimonial gitu ya. Ada modul-modulnya apa aja. Intinya untuk course page itu adalah semua penjelasan tentang course yang dijual gitu sampai ke pricing. Dan CTA-nya atau button-nya adalah mengajak orang-orang untuk join course-nya tersebut gitu. Nah, contohnya enroll now. Nah, enroll now-nya ini teman-teman bisa masukin step setelahnya itu adalah order form. Kalau misalkan teman-teman tadi lihat di sini add step, ya teman-teman di sini bisa pilih yang order form gitu. Jadi kalau misalkan order form, tapi cukup sampai situ aja, teman-teman nggak usah sampai integrasi ke payment-nya. Ya, jadi order form ini nanti seperti ini. Nanti dari order form bisa lagi ke thank you page. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kebayang ya, dan ini satu kesatuan gitu. Karena tadi akan ada dua step, yaitu opt-in sama order form. Kalau yang course, nanti order form baru ke thank you page juga, atau misalkan ke page untuk granted access. Ini aku contohin ya. Contohnya punya Growth Loop. Nah, ini punya Growth Loop ini, ketika orang udah bayar, dimayar, nanti akan masuk ke page ini kan. Seperti yang mungkin teman-teman juga ingat, ketika teman-teman udah bayar, ini masuk ke funnel step yang ini. Nah, di sini kita setting automasinya untuk ini, untuk masuk ke course, untuk granted. Nah, ini enroll in course gitu. Jadi, ketika teman-teman submit di sini, nah teman-teman udah akan granted ke course-nya. Contohnya, aku contohin lagi ya. Dan ini masih satu kesatuan. Nah, ini akan membawa ke thank you page lagi gitu. Karena di sini kan tadi ada thank you. Nah, jadi satu satu kesatuan ini adalah landing page, tapi landing page itu bisa terdiri dari beberapa step gitu, tapi hanya opt-in page dan thank you page gitu. Beda dengan website. Kalau website itu kan kayak tadi ya, bisa ada service-nya apa, bisa ada course-nya apa, bisa ada work with us gitu. Ya, kurang lebih penjelasannya seperti itu. Mudah-mudahan bisa lebih jelas dan sekali lagi aku ulang. Jadi nanti untuk mockup project-nya di hasil akhirnya akan ada 3 link link konsep Canva, link landing page untuk lead magnet, dan link untuk landing page course page gitu. Mudah-mudahan cukup jelas ya teman-teman. Oke, terima kasih.